Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Dr. Jonathan sehingga pada sore hari ini saya diizinkan untuk berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah pengorbanan yang sejati. Sungguh luar biasa di tengah masa COVID seperti ini, dokter-dokter sekalian masih mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Saya percaya ini pasti sibuk sekali ya. Bisa disempatkan untuk ibadah seperti ini. Wah, ini sungguh luar biasa. Saya ketika dikontak oleh Dr. Joe juga kaget. Wih, masih ada ya ternyata ya. Masih mau menyediakan waktu. Saya sungguh salut sih. Yang pertama-tama saya ucapkan selamat sore untuk semuanya. Dan kita mau sama-sama untuk diskusi. Kalau nanti ada yang saya kasih kesempatan sharing, mau coba sharing nggak apa-apa. Jadi kalau bisa nggak cuma satu arah, tapi dua arah. Supaya firmannya lebih hidup. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah pengorbanan yang sejati. Nah, di tengah pandemi seperti ini pasti banyak sekali di antara kita yang mengorbankan banyak hal dalam hidup. Jelas, apalagi para petugas medis, para orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ini, banyak sekali hal yang dikorbankan. Dan sebenarnya kita mau belajar bersama pada sore hari ini, apa sih yang benar-benar merupakan pengorbanan sejati, atau siapa yang telah melakukan pengorbanan sejati dalam hidup kita. Saya akan coba share screen ya. Oke, ini dia. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan ya screen-nya ya? Sudah terlihat ya, saya akan coba. Kalau ini full screen nanti zoom-nya hilang. Jadi saya coba kalau full screen ya. Nah, jelas kelihatan ya? Jelas, oke, terima kasih. Pengorbanan sejati, jelas pada awal screen ini kita lihat teladan kita untuk telah melakukan pengorbanan sejati itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi kita mau lihat latar belakangnya dan sejarahnya dan sebenarnya apa sih yang telah Tuhan lakukan kepada Anda dan saya dan apa yang perlu kita lakukan, bagian kita ini apa? Terutama di tengah banyak orang yang mengorbankan banyak hal di tengah pandemi ini, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang dapat kita teladani dari pengorbanan yang Yesus lakukan? Tentunya kita bersyukur karena kita tidak perlu untuk sampai disalib seperti Yesus sendiri, disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, kemudian memikul balok kayu yang begitu besar sampai naik ke Gunung Golgota dan akhirnya kita wafat di salib. Kita bersyukur karena kita tidak perlu untuk melakukan hal itu. Dan kita mau lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Allah itu apa dari awal mula penciptaan? Dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan kurang lebih demikian rangkumannya. Allah menciptakan dunia, tempat kita hidup sekarang, untuk menjadi tempat yang damai, adil, dan bahagia. Tempat di mana Dia meraja dan Ia masih tetap menghendaki dunia itu demikian. Tapi kenyataannya, bagaimana dengan dunia kita hari-hari ini? Kita pasti sepakat bahwa hari ini itu ada sesuatu yang tidak beres di dunia. Ada perang, kemiskinan, huru-hara, konflik rasial, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Ini menurut info yang saya dapatkan, nggak tahu ini benar atau enggak, tolong di cross-check. Katanya wabah atau pandemik seperti ini itu menurut sejarah dunia itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Nah, saya nggak tahu kebenarannya gimana, tapi saya dapatkan hal itu. Dan kebetulan pada saat ini, 100 tahun yang lalu juga ada wabah di dunia. Saya lupa wabahnya apa waktu itu. Tapi sejarah mengatakan bahwa setiap ada wabah, itu banyak juga manusia yang berevolusi. Yang imunnya jadi lebih baik, dia bisa melalui wabah tersebut. Meskipun banyak juga yang dikorbankan meninggal. Nah, kemudian selain itu juga terjadi ketidakberesan dunia. Ada banyak masalah, orang stres, depresi. Ini pengangguran bertambah banyak ini ya. Ada jutaan orang yang di PHK. Saya punya teman sendiri itu koordinator komunitas rohani saya, kasihan. Dia income-nya menjadi 1 juta per bulan. Padahal dia cerita kepada saya dalam komsel saya, dia cerita, income saya itu jadi 1 juta. Padahal cicilan asuransi yang harus dia bayar itu 800.000 per bulan. Belum lagi cicilan-cicilan yang lain yang dia miliki.
Akhirnya nggak mau dia harus survive. Dia harus jualan makanan, kemudian jualan jasa untuk membuat desain dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus dia lakukan. Sebelumnya tidak dia pikirkan. Nah, artinya adalah banyak pribadi atau manusia yang belakangan ini semakin tidak karuan. Ditambah lagi dengan pandemi ini. Dan ternyata tidak hanya masalah pribadi lepas pribadi, tapi ini sudah menyangkut masyarakat dan tata sistem dunia secara keseluruhan. Banyak ya, ada yang menderita kesepian, depresi, kekhawatiran, ketidakpastian, perasaan tak berguna, hubungan antar pribadi yang diliputi ketakutan, curiga, ketidakpercayaan, atau belakangan mungkin kriminalitas semakin tinggi di sekitar kita, kita menjadi semakin was-was. Ada kekerasan dalam rumah tangga, kalau kita lihat. Kemudian ada penjambretan, pencopetan, pencurian, itu semakin tinggi sekarang ini. Nah terus pertanyaannya, ini ya yang lainnya juga seperti ini yang kita tahu. Ada homoseksual, perselingkuhan. Ternyata dari apa yang semua sudah terjadi, sesuatu yang besar itu diperlukan untuk memperbaiki situasi di dalam dunia. Nah, jadi manusia ternyata tidak tinggal diam. Manusia melakukan segala macam usaha untuk memperbaiki dunia saat ini. Dan di tengah pandemi ini kita juga melihat banyak sekali upaya manusia yang dilakukan. Usaha sekulernya apa saja? Orang-orang paling terpelajar di universitas mengalami kesulitan dalam hidupnya. Pekerjaan dan relasi sesama. Saya punya teman itu yang kuliah di Boston, akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Karena apa? Nggak bisa kuliah dan akhirnya kuliahnya online. Dipulangkan dari negara-negara lain. Banyak mahasiswa juga dari negara lain juga dipulangkan ke negara asalnya. Mungkin karena negara-negara lain tersebut nggak mau menanggung lagi. Semakin banyak kemungkinan untuk terjadinya penyebaran virus dan lain sebagainya. Nah ternyata banyak orang juga yang dengan jabatan tertinggi di dalam bisnis itu mengalami kesulitan dalam hidup. Kita tahu banyak bisnis yang tutup. Kalau beberapa hari yang lalu ketika saya jalan-jalan ke mall, kenapa kok jalan-jalan di mall? Iya, karena olahraga saya itu kalau misalkan pas ke Surabaya itu jalan kaki, jalannya di mall. Tapi tetap pakai protokol kesehatan. Saya lihat banyak sekali kios mall itu yang ditutup. Kalau dokter-dokter sekalian ada yang mengamati, nggak cuma di mall. Di luar mall pun banyak kios makanan yang ditutup. Bahkan di Jakarta itu yang lagi booming, yang sempat menjadi viral atau tren adalah McD Sakinah. Itu sampai ditutup. Padahal sudah berdiri lama sekali. Nah, terus kemudian ada usaha manusia lainnya untuk mencoba mengatasi ketidakberesan dunia. Ada yoga, meditasi, dan lain sebagainya. Intinya adalah dari yang ingin saya sampaikan, semua usaha manusia untuk memperbaiki ketidakberesan dunia adalah gagal. Terus, apa kata Tuhan? Allah bersabda kepada kita bahwa kita bukan hanya dihadapkan pada ketidakberesan tertentu di dalam masyarakat, tetapi di balik sesuatu ketidakberesan ini ada sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dihadapi oleh manusia itu sendiri. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah dari Roma 9. Nah ini, Roma 9 ayat 9 sampai 23. Kuasa dosa yang mencengkram. Kita nggak perlu baca ya, karena keterbatasan waktu. Selain itu apalagi suatu kerajaan kuasa kegelapan. Kalau ini nanti saya akan bukakan. Kolose 1 ayat 13. Kita mau lihat sebenarnya Tuhan itu sudah bersabda. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kuasa kegelapan itu benar ada, nggak cuma sekedar mitos. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu aware bahwa sebenarnya apa sih yang kita hadapi saat ini. Dan ada suatu kuasa pemberontakan melawan Allah, permusuhan dengannya. Efesus 6 ayat 12. Ayo akan saya coba buka ya, bantu bukakan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sebenarnya yang dari dulu itu kita sudah punya invisible enemy. Jadi saya sempat sharing dengan teman komunitas juga, sebenarnya dari dulu ya kita sudah punya musuh yang tidak kelihatan. Iya, itu siapa? Si jahat, si iblis. Nah hanya saja mungkin efek dari permusuhan kita dengan si iblis itu tidak
seperti kalau kita menghadapi virus ini, virus COVID-19. Efeknya mungkin belakangan, nggak langsung, atau mungkin tidak langsung secara fisik kita alami. Mungkin psikis terlebih dahulu, baru kemudian berimbas kepada fisik. Yang terakhir, setan di belakangnya. Saya tidak berkata bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh setan. Enggak. Tapi kita bahas tentang pengorbanan yang sejati sekarang. Kenapa sih kok perlu sampai Yesus yang sampai berkorban? Kenapa nggak cukup manusia bertobat, atau mungkin manusia didamaikan dengan berbuat baik saja, atau ada pandangan yang keliru mengatakan demikian. Ngapain sih begitu tekunnya hidup di dalam Tuhan, kalau kita berbuat baik saja cukup? Nah, ada pandangan yang mengatakan, sudahlah nggak usah terlalu religi, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu serius atau menggebu-gebu di dalam pelayanan. Cukup kamu berbuat baik aja, menjadi orang yang berbuat baik. Nah, apakah cukup dengan berbuat baik? Ternyata enggak cukup. Kenapa? Ini jawabannya. Manusia, Anda dan saya, diciptakan membutuhkan Allah untuk mencapai damai, keadilan, dan kebenaran yang sejati. Jadi saya biasanya mengilustrasikan dengan ini, remote. Ya, jadi remote yang saya miliki atau handphone yang saya miliki itu diciptakan oleh manusia. Nah, remote ini supaya bisa berfungsi dengan baik, supaya ketika rusak jatuh, butuh diservis, dia membutuhkan manusia untuk memperbaikinya, terutama manusia yang menciptakannya. Kemudian selain remote, kita ambil contoh mobil atau motor. Mobil atau motor itu diciptakan oleh manusia. Untuk dia bisa berfungsi dengan baik, butuh maintenance service. Ketika rusak atau tabrakan, kecelakaan, butuh peran dari manusia. Nah, dari dua hal ini kita bisa belajar satu. Semua ciptaan membutuhkan penciptanya. Coba direnungkan, benar nggak? Semua ciptaan membutuhkan penciptanya. Tanpa terkecuali Anda dan saya. Karena yang menciptakan manusia itu bukan orang tua kita, bukan. Orang tua kita cuma sebagai sarana yang Tuhan jadikan, oh ya ini nanti terjadinya si A, si B, si dokter A dan dokter B ini adalah orang tua ini, orang tua ini. Ya mereka cuma sarana. Atau kalau kita bilang itu melalui orang tua kita, Tuhan menciptakan kita. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, maka Anda dan saya nggak akan ada. Banyak kan orang pasangan juga yang sampai hari ini masih belum punya anak, belum punya keturunan. Karena apa? Mungkin Tuhan punya rencana lain dalam hidup mereka. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan dan garis bawahi sore hari ini adalah, ayo, setiap ciptaan membutuhkan penciptanya, tanpa terkecuali Anda dan saya. Kalau mungkin saat ini kita masih belum mengalami kedamaian batin, belum mengalami keadilan, atau belum mengalami kebenaran, atau belum mengalami damai sejahtera dalam hidup kita, coba kita cek dalam pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita masih mau mengandalkan diri kita sendiri saja? Kita menyingkirkan Tuhan. Tuhan, tunggu dulu ya. Kamu nanti aja Tuhan. Sekarang ini bagianku. Nah, atau bagaimana? Tapi kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka saya jamin, kita pasti mengalami damai sejahtera. Sekalipun begitu banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, hati itu tetap mengalami damai sejahtera. Hati itu tetap memiliki yang namanya ketenangan. Sekalipun mungkin yang dihadapi itu impossible. Tapi kalau kita menyertakan Tuhan di dalamnya, yang impossible itu bisa menjadi possible. Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita. Nah, jadi kita mau belajar bahwa realitas spiritual itu bukan suatu pilihan tambahan. Kita butuh Tuhan itu bukan alternatif. Dulu ketika saya masih belum bertobat, saya masih belum hidup baru, saya berpikir bahwa kerohanian atau ikut Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam hidup saya itu alternatif terakhir. Setelah saya mentok, jedok, nggak punya lagi cara lainnya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi, saya baru datang sama Tuhan. Ternyata ini salah total. Yang benar adalah sebelum kita memulai sesuatu, kita harus datang dulu sama Tuhan. Kita mengucap syukur, kita minta kekuatan daripadanya, minta hikmat kebijaksanaan, minta dimampukan untuk segala sesuatu.
Sehingga ketika kita beraktivitas, kita mendapatkan kekuatan lebih untuk menjalani hari tersebut. Dokter-dokter sekalian kenal yang namanya Chris John ya. Tahu Chris John ya? Nah, Chris John memberikan kesaksian. Banyak sekali ketika dia bertanding tinju, itu ada masa-masanya, nggak cuma ada ya. Sering kali dia mengalami nggak kuat, kepingin nyerah, kepingin give up. Apa yang dia lakukan? Dalam hati dia teriak sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku nggak bisa Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan, Tuhan Yesus tolong aku, mampukan aku Tuhan. Dan pada akhirnya banyak kali kita lihat sampai dengan dia pensiun, itu dia sering kali memenangkan pertandingan. Cuman beberapa kali aja sama dengan lawannya, tapi lebih banyak dia mengalami kemenangan. Nah, dia buka rahasianya setelah dia pensiun. Ternyata banyak sekali pertandingan yang ketika dia jalani pertandingan tersebut, dia benar-benar nggak bisa, nggak mampu. Akhirnya dalam hati, karena nggak bisa ngomong kan ya, ada penghalang penahan giginya, itu kan nggak bisa ngomong. Dia cuma dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya nggak mampu Tuhan, mampukan saya Tuhan. Dan tidak beberapa lama kemudian, dia mengalami kekuatan. Dia seperti menerima kekuatan, entah dari mana, yang pasti dari Tuhan, karena dia berseru kepada Tuhan kan. Akhirnya dia dimampukan untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar melibatkan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita? Apa yang mungkin mustahil buat manusia, ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka yang impossible seperti yang tadi saya katakan akan menjadi possible. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Oke. Yesaya 45 ayat 22 dikatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Jadi, respon kita terhadap pengorbanan yang Tuhan lakukan kepada kita, itu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nggak ada yang lain. Di bawah kekuasaan Allah, hidup dapat diubahkan sekarang juga. Yesaya 48 ayat 17-18 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi yang menuntun kita, guide dalam hidup kita yang terbaik adalah Tuhan sendiri. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Kalau janji manusia seringkali ingkar janji, bisa ingkar janji. Tapi kalau janji Tuhan itu selalu tergenapi. Karena janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam hati kita, itu Tuhan sudah kasih Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memimpin kita, melindungi kita, mengarahkan kepada kita harus bagaimana, mengambil jalan yang mana, atau dalam segala keputusan persimpangan jalan, sebenarnya Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Tergantung, tadi di ayat 18, bagaimana kita melibatkan Roh Kudus, atau mau mendengarkan Roh Kudus atau enggak, mendengarkan suara Tuhan atau enggak dalam diri kita. Tapi kalau kita acuh, maka suara Roh Kudus itu tadi akan semakin kecil suaranya. Tapi kalau kita mulai dari hal-hal yang sederhana, kita oh ya, ada tuntunan, lebih baik seperti ini, jangan itu dosa, jangan dilakukan. Mulai dari hal-hal kecil kita taat sama bimbingan Roh Kudus, maka kita akan semakin memiliki kepekaan yang daripada Tuhan. Nah, saat ini Anda dan saya itu dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu surga atau neraka. Hidup di dalam kerajaan Allah atau hidup di bawah kuasa kegelapan. Pilihannya saat ini. Nggak bisa nanti ketika kita mau meninggal baru memilih, enggak. Tapi mulai saat ini ketika kita hidup, itu setiap saat selalu kita dihadapkan pada dua buah pilihan ini. Mau taat kepada kebenaran firman Tuhan atau enggak. Nah, pilihan di tangan kita. Karena tadi pada tujuan awal Allah menciptakan dunia supaya manusia mengalami damai, kebahagiaan, keadilan, itu tidak terwujud. Dan semua usaha manusia untuk memperbaiki dunia ini gagal, akhirnya yang dilakukan adalah Allah mengutus putranya untuk membebaskan kita dari kegelapan dan setan. Yesus adalah Kristus Sang Mesias yang diutus Allah. Ini dalam Kolose 1 ayat 13 dan Yohanes 11 ayat 21-27,
kita mau buka kalau ada yang punya Bible, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nanti saya bantu bacakan aja. Yohanes 11 ayat 21 sampai dengan 27. Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya itu adalah anak Allah. Dia sungguh jelmaan Allah menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Kalau Yesus nggak turun ke dunia dan menyelamatkan atau menebus Anda dan saya, maka kita nggak akan mengalami keselamatan. Upah dosa ialah maut. Jadi untuk membayar maut tersebut harus dibayar dengan maut juga. Jadi sederhananya seperti ini. Karena kita sudah berbuat dosa, kita mendapatkan upahnya, yaitu maut. Lah bagaimana cara kita membayar maut tersebut? Karena kita sudah melanggar, jadi kita sudah berbuat dosa. Maut itu sudah kita miliki. Gimana caranya untuk supaya maut itu tidak ada dalam diri kita? Harus ada pribadi lain yang bebas dari dosa dan pribadi tersebut harus menggantikan tempat kita. Contoh, kalau misalkan kita berbuat kriminal, misalkan kita membunuh atau kita melakukan tindakan kriminal, akhirnya hakim memutuskan kita masuk penjara. Dan di dalam penjara kita divonis entah seumur hidup, entah berapa tahun, entah berapa lama kita dihukum. Akhirnya ada satu pribadi, dia datang ke penjara dan mengatakan kepada hakim dan sipir penjara untuk menggantikan tempat kita. Dia memberikan jaminan, dia memberikan rekod hidupnya, tidak pernah berbuat jahat sekalipun. Hidupnya itu bersih, tidak ada terkait dengan hukum dan lain sebagainya. Akhirnya karena orang tersebut mau menggantikan posisi kita dengan perdebatan yang panjang mungkin ya, dengan negosiasi yang panjang, jaminannya banyak dia berikan, akhirnya hakim dan sipir penjara melepaskan kita dan orang tersebut atau pribadi tersebut masuk di dalam penjara. Inilah yang dilakukan Yesus kepada Anda dan saya. Jadi kita nggak bisa menebus diri kita sendiri, no, nggak bisa. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Otomatis tiket maut sudah kita pegang. Yang bisa menggantikan kita hanyalah seorang pribadi yang tidak terkena dosa atau tidak mengenal dosa, tidak jatuh di dalam dosa. Karena dia bisa menggantikan posisi kita. Nah, ini adalah pengorbanan yang sejati. Jadi supaya Anda dan saya, termasuk di era pandemi sekalipun, di masa sukar sekalipun, di masa penindasan sekalipun, kalau gereja-gereja awal itu banyak pengikut Kristus yang disiksa, yang dia harus diancam. Kalau kamu nggak mengingkari imanmu, maka kamu akan mati saat ini juga. Banyak sekali mereka yang menjadi martir, menjadi dikorbankan karena mengikuti Yesus atau iman kepada Yesus. Jadi kita bersyukur kita nggak perlu sampai seperti itu saat ini. Mungkin di belahan dunia yang lain ada yang seperti itu ya. Tapi kita bersyukur di Indonesia saat ini kita nggak perlu mengalami hal itu. Cuman saat ini yang perlu kita lakukan adalah terus untuk menyatakan dalam diri kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Supaya pengorbanan yang sejati yang Yesus lakukan pada Anda dan saya tidak sia-sia, yang perlu kita lakukan apa? Ya menjadikan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Karena seringkali banyak orang yang mengatakan, aku ini pengikut Kristus, aku ini Kristiani, aku Kristen, aku Katolik. Tapi dia nggak sungguh-sungguh menghargai pengorbanan yang Yesus lakukan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ibarat kita saat ini sudah berada dalam track yang benar. Kita perlu bersyukur karena kita dianugerahi iman. Tinggal kita perlu melakukan bagian kita saja.